Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang harganya sudah turun banyak. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa dulunya sempat di angka 1250, tapi kini hingga video ini dibuat berada di angka 488. Menariknya, saham ini punya berbagai keunggulan seperti PBV di bawah 1, membagi dividen, labanya naik, dan hutangnya kecil. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Kita akan membahas saham JRPT atau PT Jaya Real Property. Teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan ini didirikan pada tahun 1979, tentunya bergerak di bidang properti. Untuk detail pembahasan, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Sekarang kita bahas dari sisi pemegang saham, 63,5% masih dipegang oleh pengendalinya, sedangkan untuk saham yang ada di Indonesia hanya 12% saja. Untuk komponen top manajemen, teman-teman bisa lihat bahwa ada satu komisaris yang punya kepemilikan saham dengan nominal yang cukup besar, dan hal ini bisa menjadi pertimbangan saat melakukan analisa. Kita bahas dari probabilitasnya, bisa teman-teman lihat di sini bahwa saham JRPT ini cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas 89%. Sebaliknya, pada bulan Januari, saham ini punya probabilitas yang sangat rendah, yakni hanya 10% saja. Dan hingga video ini dibuat, di bulan Februari masih naik 1,2%, di mana mereka punya probabilitas sekitar 50% di bulan Februari dalam 10 tahun terakhir. Nah, sekarang kita bahas dari sisi laporan keuangannya pada Q3 2022. Total aset mengalami peningkatan dari 11,7 menjadi 12,1. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca di sini bahwa mayoritas total aset berasal dari tanah untuk pengembangan sebanyak 4,8 triliun rupiah. Angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Ada juga saldo persediaan sebanyak 2,7 triliun rupiah. Dan untuk saldo kasnya ada berapa? Di sini teman-teman bisa lihat bahwa kas perusahaan berjumlah sekitar 531 miliar. Bagaimana dengan liabilitasnya? Perusahaan punya liabilitas sebanyak 3,6 triliun rupiah. Angka ini tentu sangat besar jika dibandingkan dengan saldo kas yang hanya 531 saja. Dan mayoritas liabilitasnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu uang muka penjualan sebanyak 2,8 triliun rupiah. Hal ini tentu saja berkaitan dengan bisnis perusahaan yang tentunya bergerak di bidang properti. Tapi dari sini teman-teman bisa lihat bahwa komposisi liabilitas dan saldo kasnya sangat jauh. Kita masuk kepada ekuitas, teman-teman bisa lihat bahwa perusahaan punya ekuitas 8,1 triliun, di mana mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya, pendapatan usaha mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban pokok penjualan dan beban pokok langsung. Nah, karena penurunan beban pokoknya yang jauh lebih besar dari penurunan pendapatan, menyebabkan laba bruto perusahaan malah mengalami peningkatan dari 876 menjadi 920 miliar di tahun 2020. Kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Nah, meskipun terjadi penurunan beban pokok, tapi ternyata laba perusahaan tidak dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang 646 turun menjadi 625 miliar di tahun 2022. Kita masuk kepada historical EPS, teman-teman bisa lihat bahwa dari tahun 2019 hingga 2021, EPS perusahaan konsisten menurun setiap tahunnya. Beruntungnya di tahun 2022 terjadi peningkatan meskipun kenaikannya belum sebesar tahun 2020 ataupun tahun 2019. Untuk aspek dividen, saham JRPT ini menarik karena konsisten membagi dividen setidaknya sejak tahun 2018 hingga 2022. Dividen yieldnya sekitar 3,9% per 8 kali dengan PBV 0,8 kali, di mana harga yang dijual lebih murah dari modalnya sebanyak Rp592. Untuk rasio keuangan NPM 38% dengan ROE 10%. Tapi seperti yang teman-teman sudah tahu, bahwa laba di periode ini mengalami penurunan, dan begitu juga dengan pendapatannya. Untuk sisi DER, teman-teman bisa lihat bahwa DER saham ini hanya 45%. Tapi seperti pembahasan tadi, perusahaan punya liabilitas yang sangat besar jika dibandingkan dengan saldo kasnya. Kita masuk kepada kinerja harga sahamnya. Dalam 5 tahun terakhir masih turun 44%. Dulunya di angka 920, tapi sempat juga di angka 346. Dan saat video ini dibuat, saham ini di angka Rp490.
Untuk historical PBV-nya, teman-teman bisa lihat bahwa rata-rata PBV 3 tahun terakhir di angka 0,88 kali. Dan saat video ini dibuat, berarti harganya diperdagangkan di bawah PBV rata-rata. Dulunya sempat berada di PBV di atas 1,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,79 kali. Kita masuk kepada kesimpulan, apakah saham JRPT ini menarik? Menurut saya belum, apalagi dengan harga 490. Untuk itu, jika teman-teman tertarik membeli saham ini, alangkah lebih baiknya jika menunggu hingga harganya di bawah 400. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Untuk itu, analisa terlebih dahulu dan selalu ingat bahwa keputusan teman-teman yang tanggung sendiri risikonya. Oke, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa laporan keuangan, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Untuk detail pembahasan silahkan baca pada tampilan berikut ini. Tersedia juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis, yang diharapkan bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.